Setiap hari Rabu mereka datang. Tanpa nama, tanpa janji. Hanya tubuh dan rasa yang tak pernah mereka akui. Di kamar ini, mereka saling menelanjangi. Bukan hanya pakaian, tapi juga kesunyian dan kerinduan yang lama terkubur. Tapi apa jadinya saat rasa ingin lebih dari sekadar pelukan satu malam? Kamar 609. Sebuah kisah tentang hasrat yang liar dan cinta yang tak diundang. Beranikah kamu membuka pintu kamar 609? Halo, para sahabat. Sebelum melanjutkan alur cerita yang mengupas tentang perselingkuhan, cinta sesaat, cinta semalam, ataukah pengalaman para pelaku cinta kilat ini, mohon berikan subscribe, like, dan komentar agar kami termotivasi untuk membuat cerita romantis yang lebih panas sekaligus memabukkan. Dan selamat menonton cerita cinta yang panas ini. Surabaya sore itu basah oleh gerimis yang jatuh perlahan, seperti enggan menghapus panas yang menempel di dinding-dinding kota. Di lantai 6 sebuah hotel mewah di Jalan Basuki Rahmat, lampu lorong menyala remang. Dan di ujung lorong, pintu kamar 609 terbuka sedikit, cukup untuk menampakkan siluet seorang pria yang berdiri diam, menanti seperti ritual. Tak ada nama, tak ada sapa. Hanya satu tatapan yang cukup untuk membuka lembar pertemuan itu. Wanita itu datang dengan langkah ringan, sepatu hak tinggi yang menyentuh lantai karpet, seperti simfoni yang ia hafal di luar kepala. Gaun hitam selutut membungkus tubuhnya, dan rambutnya yang digulung rapi menyisakan aroma elegan. Ia masuk tanpa kata, dan pria itu menutup pintu di belakangnya dengan tenang. Mereka telah menjadikan hari Rabu sebagai milik mereka. Hari yang berdiri sendiri, tanpa kait, tanpa masa lalu dan masa depan. Hanya detik yang panas dan jam yang lambat berdetak. Di dalam kamar itu, sentuhan mereka bukan milik dunia. Ia bukan cinta yang diberi nama, bukan pula perselingkuhan yang menyimpan luka. Ini adalah seni, kata pria itu suatu kali, ketika jemari mereka saling mengeja tubuh seperti membaca puisi diam-diam. Wanita itu hanya tersenyum. Ia tidak pernah bertanya siapa pria itu. Ia tak tahu apakah pria itu sudah menikah, atau apakah punya anak. Yang ia tahu, setiap Rabu sore, tangan itu selalu tahu di mana letak rindu yang tersembunyi. Mereka berbicara kadangkala, di antara helaan napas dan embusan angin dari AC yang mendinginkan dinding yang berkeringat. Tapi kata-kata itu tak pernah menyentuh dasar, tak pernah menggali dalam. Semuanya mengapung, seperti kabut di jendela kamar. Sore itu, pria itu membuka botol anggur yang sudah disiapkan. 2 gelas berdenting lembut, dan mereka duduk di ujung ranjang, tak lebih dari 10 senti antara tubuh mereka. Mata bertemu mata, dan jari menyentuh punggung tangan, seolah dunia hanya ada dari pergelangan tangan ke bibir. Apakah kau pernah takut kalau semuanya berakhir? Tanya wanita itu, pelan, nyaris hanya desir di telinga. Pria itu menggeleng pelan. Semua yang indah selalu berakhir. Tapi bukan berarti kita tak menikmatinya. Ia mencium ujung bahunya, dan jemari yang tadi tenang mulai menjelajahi punggung yang gemetar perlahan. Setiap hela nafas, setiap napas yang tertahan, menjadi bahasa tubuh yang jauh lebih fasih dari kalimat manapun. Rabu itu, tubuh mereka kembali menyatu dalam gerak yang sudah mereka hafal. Simbol-simbol gairah mereka ukirkan dengan kelembutan. Kamar 609 kembali menjadi altar, di mana mereka sembah rasa yang tak bisa diberi nama. Pukul 5 sore. Jam dinding kamar 609 berdetak lambat, seolah menyadari bahwa waktu di dalam ruangan itu tidak sama dengan waktu di luar. Di dunia luar, Surabaya sibuk dengan klakson, percakapan, dan urusan-urusan yang berat. Tapi di dalam kamar itu, hanya ada detak jantung dan desir nafas yang saling mengejar. Wanita itu duduk di tepi ranjang, membuka perlahan resleting gaunnya tanpa kata. Gaun itu meluncur ke lantai, seperti dedaunan musim gugur yang jatuh tanpa suara. Pria itu mengamati dari belakang, tidak terburu-buru, hanya menikmati lengkung tubuh yang sudah ia kenal seperti peta rahasia. Ia mendekat.
Jemarinya yang kasar menyusuri tulang belikat, menekan lembut punggung yang merespons dengan tarikan napas yang berat. Bibirnya menyentuh leher wanita itu, tidak tergesa, seperti mencicipi pagi pertama yang belum pernah hadir. "Kenapa kita selalu kembali ke sini?" tanya wanita itu, separuh berbisik, separuh gemetar. "Karena dunia terlalu ramai untuk mengerti rasa yang begini sunyi," jawab pria itu, menekan bibirnya di pundak telanjang. Mereka rebah perlahan di ranjang yang kini menjadi saksi. Kamar itu telah menghafal napas mereka, tahu kapan mereka bicara, dan kapan tubuh mengambil alih. Tak ada suara keras, hanya desahan halus, rintihan kecil yang tercekik manja dalam pelukan. Kulit menyentuh kulit, bukan sekadar gesekan, tapi percakapan dalam bahasa yang hanya mereka pahami. Di setiap gerak lambat, tubuh mereka menyatu seperti seniman dan kanvas. Lelaki itu menyentuhnya seperti menggambar dengan jari, dan wanita itu merespons dengan lengkung pinggang yang puitis. Gorden tipis menari pelan tertiup angin dari pendingin ruangan. Cahaya sore yang memerah menyelinap lewat celah, menerpa siluet mereka yang terus bergerak, lambat tapi pasti. Tak ada yang terburu-buru di sana. Gairah mereka bukan letupan, tapi api yang menyala perlahan, membakar tanpa asap. Setelah semuanya reda, mereka terbaring diam. Wanita itu menyenderkan kepalanya di dada pria itu, mendengarkan irama jantung yang belum tenang. "Kau pernah membayangkan, kalau kita bertemu di luar sini?" gumamnya pelan. Pria itu diam sejenak. "Di luar sini, kita harus punya nama. Kita harus menjawab pertanyaan. Harus menjelaskan kenapa kita bersama. Di sini, kita bebas." Wanita itu mengangguk pelan. Ia tahu, di luar kamar 609, dunia bisa kejam pada kisah yang tak sesuai norma. Tapi di dalam kamar ini, mereka bukan siapa-siapa. Justru karena itu, mereka bisa menjadi segalanya. Sudah 12 kali mereka bertemu di kamar ini. 12 hari Rabu yang tak pernah benar-benar sama. Meski dindingnya sama, ranjangnya tak berganti, bahkan bantal dan selimut tetap pada tempatnya. Yang berbeda adalah rasa yang perlahan menumpuk, membentuk semacam kenangan diam yang tak mereka akui. Rabu ini, wanita itu datang lebih awal. Ia berdiri di depan jendela, menyibak tirai dan memandang jalanan basah di bawah sana. Kota Surabaya tampak sibuk, tapi pikirannya seperti kabur. Ada sesuatu yang menggantung di dalam dadanya, sesuatu yang tak ingin ia ucapkan. Pintu kamar berbunyi. Satu ketukan pelan, lalu kunci diputar. Pria itu masuk, membawa aroma parfum maskulin yang lembut, dan jaket yang masih basah oleh rintik. Tatapan mereka bertemu. Tak ada senyum lebar, hanya lirikan pendek yang cukup untuk menyampaikan kerinduan. "Kau datang lebih awal," katanya sambil menggantung jaket. "Aku ingin mencuri waktu sedikit lebih banyak hari ini," jawabnya, suaranya nyaris seperti desah. Ia mendekat, dan keduanya saling berhadapan di tengah ruangan, begitu dekat sampai nafas mereka bercampur. Tak ada ciuman tergesa. Pria itu menyentuh wajahnya dengan kedua tangan, seolah memahat kenangan dari kulit yang ia rindukan. Mereka duduk di tepi ranjang, seperti biasa. Tapi hari ini berbeda. Wanita itu menggenggam tangannya. Jemarinya terasa dingin. "Minggu depan, aku harus pergi ke Jakarta. Selama 2 minggu. Pria itu terdiam. Lalu ia mengangguk pelan. Kalau begitu, Rabu ini harus cukup untuk 3 Rabu sekaligus. Dan mereka saling merobek sunyi dengan pelukan yang lebih dalam dari biasanya. Bukan sekadar gairah, tapi juga kepasrahan. Setiap sentuhan malam itu terasa seperti perpisahan diam. Tubuh mereka menyatu dengan intensitas yang lebih padat, lebih berani, seolah ingin mengabadikan tiap detik di balik kelopak mata. Bibir mereka saling mencari, mengulum dengan perlahan seperti membaca kalimat rahasia. Jari mereka menjelajah, tidak sekadar menelusuri kulit, tapi juga luka-luka lama yang mereka sembunyikan dari dunia. Pakaian lepas satu persatu, jatuh tanpa bunyi. Tubuh yang telanjang bukan sekadar kulit tanpa kain, tapi juga jiwa tanpa tameng.
Mereka berdua tak pernah sejujur ini, tak pernah seutuh ini. Saat pria itu menindih tubuh wanita itu dengan perlahan, dunia seolah berhenti. Gerak mereka bukan lagi sekadar hasrat, melainkan perayaan dari dua hati yang tak boleh mencinta, namun tak bisa berhenti merasa. Gairah meledak dalam sunyi, diselimuti suara nafas yang memecah udara tipis kamar itu. Mereka mencapai puncak bersamaan, seperti ombak yang tak bisa lagi ditahan, menghantam pantai dan kembali, berulang kali, dalam pasrah yang syahdu. Setelahnya, mereka terbaring diam. Pria itu membelai rambut wanita itu yang mulai kusut, dan untuk pertama kalinya, ia mengecup keningnya dengan sangat lembut. 2 minggu akan terasa lama, bisiknya. Wanita itu menatapnya, dan kali ini matanya tampak lebih sendu. Kalau aku tak kembali, jangan tunggu. Tapi mereka tahu, mereka akan selalu kembali. Karena kamar 609 bukan sekadar ruang. Ia adalah rumah bagi rindu yang tak boleh punya nama. Hari Rabu berikutnya datang dengan sunyi yang lebih pekat dari biasanya. Tak ada langkah hak tinggi menyusuri lorong. Tak ada ketukan di pintu kamar 609. Tak ada aroma tubuh perempuan yang selalu membuat ruangan itu hangat oleh gairah dan ketenangan. Pria itu tetap datang. Seperti biasa, ia duduk di ranjang, memandangi dinding yang bisu. Segelas anggur masih utuh di atas meja. Sepi menyelimuti kamar, tapi tak mendinginkan hasrat yang menggantung di tubuhnya. Ia menggeser tubuhnya ke ujung ranjang, lalu berbaring telentang. Di benaknya, tubuh wanita itu masih terasa hangat. Suara napasnya, bisikan di telinga, gesekan kulitnya, masih hidup di ingatan. Tangannya menyentuh perut sendiri, lalu turun perlahan, seolah menghidupkan kenangan dengan jari-jarinya sendiri. Ia memejamkan mata, membayangkan wanita itu menindihnya seperti malam terakhir mereka. Membayangkan jari-jarinya yang selalu tahu jalan menuju kenikmatan yang paling dalam. Gairah itu hadir dalam diam, tanpa suara, tanpa keluhan, hanya nafas yang terengah, dan detak jantung yang tak mau tenang. Ia mengejar dirinya sendiri dengan ingatan tentang wanita itu. Setiap lekuk tubuhnya, setiap gerak pinggul, setiap bisikan nama yang tak pernah terucap. Namun di tengah semuanya, ia berhenti. Tiba-tiba saja, tubuhnya gemetar, bukan oleh kenikmatan, tapi oleh kehilangan. Rabu berikutnya juga kosong, dan Rabu berikutnya lagi, hingga ia nyaris lupa wangi parfumnya, dan senyum separuh yang selalu muncul saat tubuh mereka menyatu. Tapi tubuhnya tak bisa lupa. Setiap malam, tubuh itu memanggil, merindu, bergetar sendiri di ranjang yang dingin. Hingga pada satu Rabu, saat ia hendak menyerah dan tak datang lagi, pintu kamar 609 terbuka. Dan wanita itu berdiri di sana. Ia tampak lebih kurus, wajahnya pucat, tapi senyumnya masih sama. Pelan dan menusuk. Aku kembali, katanya. Dan tubuhku tak tenang sebelum berada di sini lagi. Pria itu menatapnya lama, lalu menarik tubuh wanita itu ke dalam pelukannya. Mereka tak perlu bicara. Mereka tahu apa yang mereka butuhkan malam itu. Tubuh mereka kembali bersatu dalam keheningan yang pekat. Tapi kali ini ada luka yang ikut terbuka. Sentuhan mereka lebih rakus, lebih liar, tapi juga lebih dalam. Mereka bercinta seperti ingin melampiaskan semua kerinduan, semua kesakitan yang tak pernah bisa mereka bagi kepada siapapun. Tubuh wanita itu melingkar di atasnya, bergerak seperti ombak yang tahu kapan harus menghantam, kapan harus mundur perlahan. Pria itu menatapnya dari bawah. Napasnya sesak oleh nikmat dan rindu yang menumpuk sekaligus. "Jangan pergi lagi," gumam pria itu, saat mereka berpelukan dalam lelah. Wanita itu tidak menjawab. Ia hanya mencium leher pria itu, dan malam itu mereka tertidur dalam pelukan, untuk pertama kalinya, tanpa buru-buru. Pagi menyelinap perlahan ke dalam kamar 609. Cahaya mentari menembus selat tirai, menimpa dua tubuh yang masih terbalut dalam pelukan, yang lengket oleh cinta yang tak semestinya bernama.
Wanita itu bangun lebih dulu. Ia duduk di tepi ranjang, menarik selembar kain putih untuk menutupi dada, yang semalam jadi altar bagi hasrat yang tak bisa ditahan. Dari cermin di sisi kamar, ia menatap bayang dirinya. Rambutnya kusut, matanya sayu, tapi bibirnya tersenyum. Lelah, namun penuh. Pria itu membuka mata. Ia hanya menatapnya dari ranjang, tanpa suara. Tapi dalam tatapan itu, ada banyak yang ingin diucap. Rindu, takut kehilangan, bahkan sesuatu yang mungkin, cinta. Wanita itu menoleh pelan. Kau tahu? Kita seperti cerita pendek yang tak pernah ingin ditulis sampai tamat. Karena tamat berarti selesai, jawab pria itu. Dan aku tidak ingin selesai. Wanita itu tersenyum samar, lalu perlahan membalut tubuhnya dengan kemeja pria itu, kemeja putih yang biasa ia lepas pelan-pelan, sebelum mereka tenggelam dalam gelombang tubuh. Bolehkah aku tahu namamu? Gumam pria itu, setengah ragu. Wanita itu menoleh, berjalan mendekatinya, lalu duduk di sisi ranjang. Ia meraih wajahnya, membelai rahangnya dengan jari telunjuk. Kalau kita tahu nama, kita akan mulai memberi makna, dan semua yang kita lakukan akan berubah jadi beban. Pria itu menghela napas panjang, tapi ia mengerti. Ia memilih untuk mengerti. Hari itu, mereka kembali bercinta, tapi berbeda. Tak lagi dibakar gairah yang liar, melainkan oleh rasa yang ingin bertahan. Tak ada gerakan tergesa. Tak ada gemetar karena nafsu. Yang ada hanyalah tubuh yang saling menghafal, saling mencintai dengan cara yang tak mereka akui. Jari-jari wanita itu menjelajahi dada pria itu, seperti membaca huruf braille, mencoba menyimpan kenangan sebanyak mungkin. Pria itu mencium perutnya, mencium pangkal pahanya, dengan hormat seperti menyembah altar kesucian. Ketika tubuh mereka kembali menyatu, waktu seolah berhenti. Ia tidak cepat, tidak lambat, hanya pas. Seperti gerakan dua jiwa yang telah lama saling mencari dalam gelap. Sesudahnya, mereka terbaring berdua, diam. Tapi tak ada keheningan yang canggung. Hanya sunyi yang menghangatkan, seperti selimut tipis yang menutup luka hati. Pria itu membuka suara, pelan. Kalau suatu hari aku berhenti datang, kau akan tahu alasannya. Wanita itu tersenyum tanpa menoleh. Ya, sama seperti aku tahu, kalau kau tetap akan memikirkan aku, walau tubuh kita tak lagi bertemu. Dan begitulah cara mereka mencintai. Dalam diam, dalam rahasia, dalam kamar yang menjadi satu-satunya tempat di mana dunia tidak bisa menghakimi. Rabu itu hujan turun sejak siang. Langit Surabaya mendung, dan udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tapi kamar 609 tetap menunggu dalam kehangatan yang akrab, spray bersih, wangi ruangan yang sama, dan suasana yang seperti menggantung. Wanita itu datang lebih dulu. Kali ini ia membawa sebuah kotak kecil berwarna hitam. Ia meletakkannya di atas meja tanpa membuka. Pandangannya menatap jendela, tapi pikirannya tak berada di sana. Tak lama, pintu terbuka. Pria itu masuk, membawa payung lipat dan aroma kopi yang masih melekat di mantel panjangnya. Pandangan mereka bertemu, dan senyum samar terbit sejenak di bibir masing-masing. Aku tahu kau akan datang, kata wanita itu lirih. Aku tahu kau menunggu, jawab pria itu sambil melepaskan mantelnya. Mereka berpelukan lama. Tak ada ciuman tergesa. Tak ada pelucutan pakaian dengan buru-buru. Kali ini, tubuh mereka menyatu bukan karena nafsu, tapi karena ingin menyimpan rasa sedalam mungkin sebelum semua usai. Wanita itu mengambil kendali, menuntunnya duduk di kursi panjang dekat jendela. Ia duduk di pangkuannya, membelai wajahnya sambil menatap dalam, seperti ingin mengingat setiap gurat usia di wajah pria itu. Aku harus pamit. Sungguh kali ini, katanya akhirnya, dengan mata yang mulai berkaca. Aku tak bisa lagi menyelinap dari hidup yang nyata. Sudah terlalu jauh aku melarikan diri ke kamar ini. Pria itu tidak menjawab. Ia hanya menggenggam pinggangnya lebih erat.
Mencium bahu wanita itu seperti ingin membekukannya dalam waktu. Mereka bercinta sekali lagi, dengan pelan, dengan penuh perasaan. Gerakan mereka lembut, seolah takut melukai perasaan yang terlalu rapuh. Tidak ada ledakan, tidak ada jerit atau desah keras. Hanya suara napas yang menurun perlahan, dan pelukan yang bertahan lama setelah semuanya usai. Setelah tubuh mereka tenang, wanita itu mengambil kotak hitam itu dan menyerahkannya. "Buka saat aku benar-benar tak kembali," katanya. Mereka tak bicara banyak setelahnya. Hanya berpelukan, berdiam, dan menatap langit sore yang mulai berubah warna. 2 minggu kemudian, kamar 609 sunyi. Pria itu duduk sendiri, memandang kotak hitam yang akhirnya ia buka. Isinya, selembar foto polaroid mereka berdua sedang berpelukan dari belakang, di ranjang putih kamar ini. Lalu secari kertas bertuliskan tangan halus. "Namaku adalah Lara. Tapi jangan sebut itu saat kau merindukanku. Sebut saja hari Rabu, dan aku akan hidup kembali di ingatanmu." Mata pria itu hangat. Ia memejamkan mata, menarik napas panjang, dan senyum lirih muncul di bibirnya. Di luar kamar 609, dunia tetap berjalan. Tapi di dalam, waktu berhenti untuk 2 jiwa yang pernah saling mencinta tanpa nama, dan menyatu dalam sunyi yang paling dalam. Tamat.